Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan sharing pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Merupakan refleksi diri modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan memberikan ilmu yang berfaedah buat kehidupan anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sehingga pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan, dalam pendidikan, pendidik ibaratnya petani yang merawat dan menjaga tanaman agar tumbuh lebih baik dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusaknya, namun tidak dapat merubah kodrat tanaman yang dirawatnya. Apa yang ditanam akan menghasilkan seperti yang ditanamnya. Ada 3 aliran dasar jiwa anak-anak. Anak-anak seperti sebuah kertas yang belum ditulisi sehingga pendidik berkuasa sepenuhnya. Namun teori ini teori lama dan sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, anak-anak seperti kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidik tidak mungkin merubah karakter, hanya bisa mengawasi, mengamati, dan menjaga serta menolak hal yang negatif. Dan teori yang ketiga, teori yang digunakan sekarang yang disebut konvergenti teori, ibaratnya anak-anak sehelai kertas yang sudah ditulisi, namun tulisannya masih buram. Dan peran pendidik di sini menebalkan segala tulisan tersebut sehingga menjadi baik semuanya. Peserta didik memiliki tabiat terdiri dari dua, yaitu intelligible, yaitu intelek, yang dapat berubah sesuai dengan pendidikan dan lingkungannya, dan yang kedua adalah biologis, namun ini tidak dapat berubah. Kedua tabiat ini harus dikelola agar peserta didik dapat menguasai diri dan menjadi makhluk yang beradab. Dalam mendidik, kita harus memperhatikan dua hal, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam terdiri dari sifat, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, modal agar menjadi mulia. Dan yang kedua, bentuk. Dan bentuk ini dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan pada kodrat zaman, kita harus memperhatikan isi, yaitu disesuaikan dengan waktu dan keadaan, serta irama, yaitu cara menggunakan unsur kebudayaan dengan penuh tanggung jawab. Dan kodrat zaman ini berarti mengarahkan agar peserta didik memiliki kompetensi abad 21. Cara-cara mendidik itu harus disesuaikan dengan usianya. Berdasarkan usia dari yang terendah ke yang tertinggi, ada 6 cara mendidik, yaitu memberi contoh, memberikan pembiasaan, melakukan pengajaran, memberikan perintah paksaan dan hukuman, memberikan tindakan atau praktik, dan pengalaman lahir dan batin. Dan mendidik itu disesuaikan dengan umur anak didik yang terbagi menjadi 3 kategori, masing-masingnya 1 windu atau 7 tahun. Waktu pertama, usia 1-7 tahun, kategorinya anak-anak. Harus dididik dengan cara 1 dan 2, yaitu memberi contoh dan pembiasaan. Waktu kedua, disebut pertumbuhan jiwa dan pikiran, usia 7-14 tahun, dididik dengan cara 3 dan 4, memberikan pengajaran serta perintah paksaan dan hukuman. Waktu ketiga, terbentuknya budi pekerti atau sosial periode, usia 14-21, dididik dengan cara kelima dan keenam, yaitu melakukan praktik, tindakan, pengalaman lahir dan batin. Dalam mendidik juga harus memperhatikan ajas trikon, yaitu kontinuitas, artinya harus berkesinambungan, konvergen, harus diambil dari berbagai sumber, namun disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan yang ketiga harus konsentris, artinya berpusat pada jati diri
yang ada. Dalam kurikulum merdeka kita harus memaknai makna merdeka. Ada merdeka batin, artinya mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Yang kedua, merdeka lahir, menjadi pribadi yang mandiri. Dan yang ketiga, menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya, lahir maupun batinnya, tidak tergantung kepada orang lain, tapi pada kekuatan sendiri. Dan inilah yang menjadi tujuan pendidikan sekarang, yaitu terbentuknya manusia yang merdeka. Adapun refleksi yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1, berarti pendidik itu merupakan salah satu faktor atau unsur yang dapat menyebabkan peserta didik sampai pada tujuannya, yaitu dapat mengembangkan segala kodrat, segala potensi, minat, bakat, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, baik sebagai pribadi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya menjadi manusia yang merdeka. Mengapa demikian? Karena syariatnya melalui pendidik, peserta didik yang ibarat kertas dengan lukisan yang samar dapat menemukan segala potensinya, baik itu kemampuan inteleknya maupun biologisnya, sehingga dapat menguasai dirinya dan menjadi makhluk yang beradab serta mandiri. Pendidik berperan sebagai pamong, ibarat petani, melakukan berbagai pendekatan, pendampingan, fasilitasi, pendidikan, dan pengajaran yang disesuaikan dengan usianya dengan berbagai cara dan sesuai dengan usia dan psikologis peserta didik secara berkesinambungan, konsentris, dan konvergen dipadukan dengan perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Artinya berdasarkan ajas Trikon. Dan harapannya semoga dapat menjadi pribadi yang dapat menerapkan pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara agar tercipta generasi madani, yaitu generasi yang beradab, bertakwa, menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, dan ditopang penguasaan ilmu, iman, dan teknologi, yaitu terciptanya manusia-manusia yang merdeka lahir maupun batinnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.